Tahukah Anda bahwasanya dalam ajaran Islam yaitu, sholat memiliki hubungan unik dengan kekuatan tulang manusia. Tulang manusia pasti akan melewati dua fase yang datang bergantian. Dimulai dari fase pertumbuhan, kemudian fase kerapuhan dan kembali lagi ke fase pertumbuhan begitu seterusnya ketika manusia masih dalam masa perkembangan, maka fase pertumbuhan tulang lebih dominan terjadi sehingga tulang pun menjadi lebih panjang dan kuat. Manakala usia manusia sudah menginjak masa-masa kematangan, maka tulang pun lebih banyak mengalami fase kerapuhan. Di mana pada masa-masa ini kekuatan tulang menjadi semakin berkurang dan lebih mudah patah. Sebagaimana pula tulang belakang yang akan mengalami pembungkukan disebabkan oleh berkurangnya panjang dan kekokohan tulang belakang. Secara umum, kekuatan dan keaktifan tulang bergantung pada kuatnya daya tekan dan daya tarik otot dan serabutnya baik itu pada saat otot dalam keadaan tegang maupun longgar. Di mana dalam hal ini otot dan serabutnya menempel dan berinteraksi langsung dengan tulang. Baru-baru ini telah dibuktikan bahwa di dalam tulang terdapat aliran listrik yang memiliki dua kutub berbeda. Aliran listrik ini berpengaruh pada pembagian fungsi sel tulang berdasarkan letak dan fungsinya masing-masing. Misalnya seperti sel-sel pertumbuhan dan pembentuk tulang, serta sel-sel perapuh dan pelemah tulang. Sebagaimana aliran listrik ini juga dapat menentukan bentuk aktivitas sel-sel tulang. Dalam sebuah percobaan dibuktikan bahwa ketika tulang dalam keadaan rileks, aliran listrik tersebut menjadi berkurang dan berefek pada menurunnya kadar zat-zat pembentuk tulang, sehingga tulang pun terancam menjadi lemah dan rapuh. Demikian pula dibuktikan pada orang yang melakukan perjalanan ke ruang angkasa bahwa hilangnya gaya gravitasi membuat tulang dan otot menjadi lemah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya beban gaya gravitasi bumi pada tulang dan otot. Dari beberapa pembuktian di atas bisa kita simpulkan bahwa kondisi relaks total ternyata membuat tulang mengalami keadaan stagnan dalam pertumbuhan. Hal ini disebabkan karena sel-sel perapuh tulang mendapatkan kesempatan untuk beraktivitas lebih banyak di saat tulang dan otot tidak aktif, sehingga sel-sel pertumbuhan tulang dan zat-zat pembentuk tulang pun menjadi berkurang. Dari sini timbul pertanyaan, mungkinkah seorang muslim melewati beberapa hari tidak melakukan aktivitas sama sekali? Dan apakah hal tersebut akan membuat aliran listrik di dalam tulangnya menjadi terhenti? 17 rakaat dalam sehari yang kita lakukan adalah sholat fardu, wajib dilakukan. Maka selebihnya adalah jumlah rakaat yang termasuk dalam sholat sunnah. Jika semua kewajiban dan beberapa bentuk sholat sunnah tersebut dilakukan oleh seorang muslim, maka itu berarti ia telah menggerakkan organ-organ tubuhnya lebih dari 2 jam dalam sehari. Aktivitas seperti ini pastilah dilakukan oleh seorang muslim yang menjaga sholat di sepanjang hidupnya. Dan inilah yang membuat tulangnya menjadi kuat, sehat, dan kokoh semuanya. Teori seperti ini kami temukan kenyataannya pada suatu komunitas masyarakat yang benar-benar menjaga dan memerhatikan sholat mereka seperti misalnya yang kami lihat pada masyarakat pedesaan di Mesir. Rata-rata anggota komunitas masyarakat tersebut yang sudah lanjut usia tidak mengalami kasus bungkuk tulang belakang. Sebagaimana hal ini juga kami temukan pada masyarakat muslim yang benar-benar memerhatikan ajaran agama mereka secara umum. Kenyataan lainnya juga kami temukan dalam sejarah gemilang operasi penaklukan yang dilakukan oleh tentara Islam. Kehebatan dan keperkasaan para kesatria pengusung panji-panji Islam sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Seseorang tidak akan pernah bisa mengetahui betapa berharganya nilai sebuah sholat, kecuali ia mau melaksanakannya dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh khusyuk dan kerendahan diri. Yaitu saat-saat seorang hamba benar-benar merasakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Dialah Tuhan yang Maha Memberi Anugerah dan Maha Agung. Saat itulah akan tercurah ke dalam hati dan jiwanya suatu energi cahaya yang akan senantiasa mendorong dan memberikan semangat kepada seorang hamba agar terus melangkah maju melewati jalan Allah yang lurus. Terima kasih sudah menonton video pembahasannya, semoga yang singkat ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tonton video lainnya agar kita bisa saling mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Salam next level up.